Jadi saya ngelaporin mantan pengacara saya, dan tadi juga kita sudah lapor ke Mabes Polri. Luar biasa sekali, diterima dengan baik, konsultasi juga tadi dilayani dengan baik. Ternyata Mabes juga tahu bahwa kasus ini viral banget, dan saya juga cerita sebagai korban dan disambut, dan akhirnya saya buat LP di sini. Laporannya terkait apa? Terkait penipuan ya Bang ya? Pasal 378 terkait masalah gelar perkara palsu, yang dimana kami menduga terlapor ini keabsahannya dalam melaksanakan pekerjaannya, begitu. Kalau ini viralnya sudah cukup lama ya, dari beberapa minggu yang lalu, kenapa baru laporin sekarang sih Bang? Iya memang, anak muda yang keluarnya terakhir, yang penting menang terakhir ya. Yang bawa apa nih Dok? Saya pengennya kayak gini ya, saya pengen buat laporan itu ketika saya sudah yakin bahwa saya akan menang. Jadi saya nggak mau buat LP itu cuma asal LP doang. Jadi asal ngelaporin doang, dia kan buat LP, ya entah, saya nggak tahu. Kesalahan saya pun saya nggak tahu apa kesalahan saya. Jadi kayak buat LP apa aja, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau saya buat LP, saya harus pastikan dulu bahwa memang benar nih. Dan memenuhi segala unsur-unsur yang ada. Betul, jadi kayak kemarin kan sudah Irjen Ricky Sitohang sudah keluar, sudah memberikan statement, Pak Muldoko juga sudah memberikan statement, Dikti sudah memberikan statement, berarti semuanya sudah clear dan jelas sekali, makanya kita buat LP. Ini juga dibilang penipuan berupa apa nih yang dirasakan oleh dari dan menuntut jumlah nominal begitu. penipuannya apa? Penipuannya tipu daya ya Bang ya? Jadi begini, Bang. klien saya ini merasa selama ini menggunakan jasa seorang pengacara ini, apakah benar dia seorang pengacara, kan begitu. Ya makanya kita keabsahannya ini kita lihat dulu, pada pelaporan ini kita laporin biar diperiksa terlebih dahulu laporan ini. Mungkin itu ya Dok ya. Betul, kan Dikti menyatakan bahwa ijazahnya bodong. Beliau menangkis bahwa beliau ada ijazah, udah nggak usah ribut-ribut, biar kantor polisi aja yang ngecekin ya. Untuk kerugiannya material. Wah, kalau saya juga sudah ngelaporin gugatan ke material, jadi ini bukan ini, saya tunjukin dengan kalian saja. Jadi ini gugatan perdata kita sudah masukkan. Jadi kita sudah masukkan rekonvensi. Itu dengan gugatan materialnya 2,5 miliar dan imaterialnya 500 miliar. Boleh di zoom. Kemarin ini baru saja kita sudah kita gugat ya, kita gugat balik ya. Ya, dan kerugian saya pada LP ini adalah 2,5 miliar. Ya. Ini kan peraturan juga kita mempunyai langkah-langkah untuk melakukan mediasi. Apa sudah melakukan Mediasi. Yes. Ya nanti kita lihat dari laporan ini apakah beliau mau mediasi atau tidak, tapi kan kembali juga kepada Dr. Richard apakah mau bermediasi atau tidak. gimana tuh? Waduh, kalau saya ditipu oleh pengacara bodong, saya merasa disakiti sekali ya, sampai semua jadi berantakan seperti ini, jadi besar dan melebar kemana-mana ya jadinya ya, gara-gara cuma bukan pengacara tapi ngaku-ngaku jadi pengacara, dan ini berbahaya sekali. Udah rugi waktu, rugi material juga. Sangat rugi sekali, makanya saya gugat baliknya 500 miliar, nggak main-main. Dan juga ini satu ya, tadi malam saya nonton podcastnya Dennis ya, ini saya mengutuk keras banget. Ini keterlaluan sih menurut saya, oknum pengacara yang sangat keterlaluan sekali, yang melakukan pelecehan seksual. Dan ini kelewatan dilakukan oleh orang yang katanya S3. Oh ya, saya lupa, ijazahnya bodong ya. Ya ini kelewatan. Kalau misalnya dilakukan oleh orang-orang yang nggak pendidikan di pinggiran jalan, saya masih bisa terima, saya masih oke lah. Ini orang S3, ini benar-benar menurut saya, sorry ya, ini benar-benar penjahat kelamin menurut saya. Ini keterlaluan. Memperlakukan seorang wanita aspri. Hari pertama seperti itu, ini benar-benar murni pelecehan seksual. Penjahat kelamin ini. Saya mengutuk keras sekali. Dok, kemarin juga kan orang pengacara tersebut respon juga Dok, menjelaskan keabsahan dari gelar-gelarnya sendiri. Nanti kalau misalnya dokter digugat balik, gimana Dok? Siap. Kan kita dapat data dari Dikti ya Bang ya? Iya, jadi mari kita lihat nanti ke depannya apa yang mau dilakukan, kan sama-sama memiliki bukti.
Makanya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Pasal 378 sendiri tuntutannya seperti apa sih, Dok? Ya kan kalau tuntutan kurungan ini kan 4 tahun. Tapi mari kita lihat nih bahwa selama ini dokter sebagai kliennya, apakah benar dia sebagai klien dari seorang pengacara dan melaksanakan itu yang klien saya rasakan. Makanya pada saat beberapa waktu kemarin itu mulai terungkit, ya kan terungkap bahwa ada beberapa pernyataan dari Dikti sendiri, dari organisasi advokat sendiri yang sudah menyatakan bagaimana sih kok bisa menjadi lulus seorang advokat tetapi ijazahnya belakangan. Kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan itulah yang ada di dalam yang dirasakan oleh klien saya. Makanya itu klien saya memakai haknya dia sebagai masyarakat untuk melaporkan kejadian ini. Dokter berarti bisa tuh dok, penipuan dan pencemaran nama baik juga bisa ya dok? Betul, tapi saya nggak mau melaporkan pencemaran nama baik mungkin ya. Saya lebih pengen ke penipuannya saja deh. Daripada nanti lebih panjang kalau pencemaran nama baik ya. Karena kan ini pasal agak sedikit abu-abu ya. Jadi saya lebih penipuan dan ini terang benderang sih menurut saya. Tinggal nanti dibuktikan saja. Dikti sudah berbicara, kementerian sudah berbicara, nanti tinggal dia buktiin aja. Lucu juga kalau ada yang lebih tinggi daripada Dikti kan. Gimana keluh kesahnya keluarga, teman-teman, sahabat kan merasa Saya nggak rasa malu sih sebenarnya. Saya nggak rasa malu itu karena salah pilih pengacara ya. Saya nggak nyangka yang saya pilih pengacaranya pengacara bodong. Dan ini teman-teman klinik kecantikan lain, klien-klien yang lain juga sudah pada cabut kuasa semua dan sudah tahu. Ya paling nggak gara-gara saya beliau dapat banyak klien dan karena saya juga orang sudah lihat seperti itu punya dan akhirnya orang lihat ini sosok pengacara yang bodong juga dan akhirnya supaya nggak ada korban lain, itu intinya sih. Jangan sampai ada korban yang lain, Mas. Ini kan kalau bisa lihat tadi memakan waktu yang lama. Apa aja sih yang terkatakan di dalam, yang laporkan di dalam? Tadi kita ini konsultasinya pertama ya, saya nggak pernah datang ke Mabes sih. Datang ke Mabes tadi konsultasi diterima dengan baik. Baik banget, pokoknya baik banget. Kita cerita, beliau juga sudah tahu bahwa kasus ini viral, jadi konsultasi diarahkan, akhirnya dibilang ini kita arahkan ke kasus penipuan. Dan ada bukti laporannya nggak, Dok? Bukti laporannya tadi dibawa foto dari ini. Siapa? Ada di dalam. Ambil boleh. Terus gimana nih, Dok, kelanjutan kita yang kemarin di mana yang dia melaporkan dokter yang di sana? Wah, itu saya juga bingung, kasus apa yang dia laporin saya ya? Saya nggak ada pernah menjelek-jelekan beliau. Sok banget dia ngerasa saya ngomongin beliau. Saya nggak tahu apa yang dilaporin, saya tunggu aja laporan. Kadang-kadang kan orang laporin kan adalah hak warga negara Indonesia. Tapi sampai sekarang saya nggak terima laporan, saya nggak terima panggilan. kalau terkait terbersih terus dengan artis KP, inisial KP, Saya no comment. gimana dok? Saya no comment dulu kalau tentang itu. Terima Tapi kasih. komunikasi sama sekali nggak ada dari KP sendiri. Saya no comment untuk Kartika Putri. Maksudnya kan lagi hamil tapi tetap pengen Saya no comment. Dia merasa bahwa tidak ada keadilan, maksudnya udah bertahun-tahun nih, udah setahun lebih, tapi Mohon kasus tidak maaf. berjalan gitu katanya, Dok. Untuk ini saya akan ngomong mungkin setelah masalahnya nanti selesai atau seperti apa yang ada kegiatan lebih lanjut ya. Saya nggak no comment. tapi kasus masih berjalan dok. No comment juga, saya nggak tahu. Saya tunggu panggilan aja, saya ikut hukum yang berlaku ya Bang ya? Berarti dalam arti dokter juga kooperatif ya, Dok? Kooperatif dong. Saya paling kooperatif, siapapun yang panggil saya pasti datang. Kelanjutan dari penangguhan penahanan sebelumnya, Dok, seperti apa sih, Dok, yang Nggak tahu saya no comment. Saya tunggu Kita panggilan. fokus ke pokok perkara ini aja. Iya. selanjutnya? Ini jangan di zoom tapi ya. Iya, nanti kita blur kok pas lah ya. Oke. Kita sambil aja nih, Dok. Agenda selanjutnya setelah melakukan Laporan, apa lagi? Laporan ya kita tunggulah sebagai warga Indonesia yang baik ya, kita tunggu proses hukumnya bagaimana. Tapi yang jelas sidang perdata kan juga sudah berlanjut. Kita sudah ajukan gugatan balik dan gugatan balik kita menurut saya juga cukup kuat. Masyarakat Indonesia aja bisa nilai, apalagi hakim ya menurut saya. Oke, Dok. Sebagai penegasan aja nih, Dok. Tadi bukti-bukti apa aja nih, Dok? Ada beberapa dokumen yang kita disiapkan nanti pasti
biar penyidik yang melihat aja. Dokumen kontrak lawyer terhadap klien gitu ya? Ada juga. Oh, dengan siapa bang? Apa? Saya dengan Reino Romain. Rino, Romain. REYNO ROMAIN. Reino. SH, MH. SH. Oke, terima kasih banyak dok. Ya, Sukses makasih. selalu, dok. SAG, PSD. Ya, soalnya tetap tanya kantor.